Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan kesehatan hingga pada saat ini masih sempat ya untuk menonton video ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang segmentasi, target pasar dan posisi pasar. Ini disingkat dengan ya STP ya. Segmentasi, targeting, dan positioning. Apa sih segmentasi, apa sih target pasar, dan apa sih posisi pasar? Pada slide ini, pada video ini, definisi dari segmentasi pasar adalah membagi atau mengelompokkan pasar menjadi beberapa kelompok atau grup pembeli yang terbedakan dengan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang berbeda yang memungkinkan membutuhkan produk atau bauran pemasaran terpisah. Nah, itulah definisi dari segmentasi pasar. Segmentasi ini tugas produsen atau tugas marketing ya, membagi, mengelompokkan, menggrup, mengklaster, dan memilih konsumen yang sesuai dengan produk yang akan dibuat. Itu harus tahu ya berapa jumlah konsumennya dan beberapa populasinya. Semakin banyak populasinya maka disebut juga dengan pemasaran massal. Sedangkan semakin sedikit konsumennya maka disebut pemasaran yang khusus ya. Jadi ini tergantung dari produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Karena di dalam perilaku konsumen itu memiliki kebutuhan, karakteristik, dan tingkah laku yang berbeda, bahkan keinginan yang berbeda. Dan produsen tidak bisa memenuhi seluruh keinginan dari keinginan konsumen ya. Pasti dia harus memilih salah satu konsumen. Kita tidak bisa menawarkan HP iPhone kepada seluruh konsumen ya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menawarkan lontong untuk sarapan pagi kepada seluruh konsumen. Ya bisa ya. Karena konsumen memiliki perbedaan kebutuhan dan keinginan ya. Jadi tinggal bagaimana produsen mau ciptakan produk untuk konsumen siapa. Ada 3 tahapan yang dilewati oleh pemasar untuk sampai dan mengambil keputusan untuk melakukan segmentasi pasar. Pertama adalah 1. Menggunakan pemasaran massal. Jadi pemasaran massal ini penjual terlibat dalam produk massal, distribusi massal, dan promosi massal dari satu produk untuk seluruh pembeli ya. Jadi dalam seluruh kegiatan penjual berperan aktif dalam membuat produk massal.
seperti produk consumer good Indomie ya. Indomie atau Sarimi itu adalah contoh produk massal ya. Dia mendistribusikannya kepada seluruh pelosok di Indonesia sampai ke kampung-kampung. Dan mereka juga melakukan promosi massal melalui media-media massa. TV ya. Terus yang paling bisa terjangkau adalah TV ya. Kalau internet di kampung kadang bisa tercapai, itu tidak ya. Tapi kebanyakan TV-TV nasional itu adalah media periklanan yang efektif, yang bisa menyampaikan informasi kepada konsumen yang ada di daerah-daerah. Jadi produk massal ini dikhususkan untuk ke seluruh pembeli ya. Contoh yang lain misalnya bisa Anda lihat pada produk jasa ya, paket pulsa atau provider. Nah, provider itu adalah komunikasi massal, kebutuhan produk massal seperti Telkomsel, ya, Indosat, Tri dan sebagainya. Khususnya Telkomsel ya. Jadi Telkomsel itu jualan pulsa, dia sampai ke daerah-daerah dan iklan juga pakai promosi TV-TV yang ada di nasional, sehingga semua orang bisa mengetahui bahwa Telkomsel menjual produk, salah satunya adalah pulsa ya. Itu yang contoh pemasaran yang massal ya. Jadi diproduksi massal dan digunakan kepada banyak orang. Yang kedua, pemasaran produk yang beraneka ragam. Jadi di sini maksudnya adalah penjual memproduksi beberapa produk yang menunjukkan bentuk, mode, kualitas, ukuran, dan seterusnya yang berbeda. Mereka dirancang untuk menawarkan keanekaragaman pembeli untuk menarik segmen yang berbeda ya. Apa maksudnya di sini? Jadi penjual ya menciptakan produk dengan variasi yang banyak ya. Sehingga dia dapat menjangkau seluruh kebutuhan dan keinginan konsumen. Seperti Honda. Ya, Honda khususnya yang sepeda motor ya. Nah, di motor Honda itu segmennya itu sudah dibuat ya untuk segmen-segmen yang dia pilih ya, yang Honda pilih. Untuk yang wanita yang tidak suka ribet, yang yang mudah digunakan, yang tidak harus memasukkan gigi dan sebagainya, bahkan menggunakan kopling, maka Honda menciptakan sepeda motor metik ya, seperti Honda Beat, Vario dan sebagainya. Nah, itu merupakan contoh segmentasi khusus kepada wanita. Namun faktanya bukan wanita yang memakai sepeda motor itu kebanyakannya, bahkan laki-laki pun juga termasuk ya salah satu segmen yang menyukai sepeda motor metik dikarenakan kemudahan dan kepraktisannya ketika dikendarai di kota ya. Sedangkan bagi laki-laki yang suka menggunakan motor yang lebih gagah, lebih laki-laki, maka dia bisa menggunakan Tiger misalnya ya, atau menggunakan CRF ya.
atau yang menggunakan motor-motor yang lain yang menunjukkan karakteristik dari seorang laki-laki ya dengan kebutuhan tertentu ya. Jadi seperti itu untuk contoh. Jadi dia produsen menciptakan banyak produk ya. Seperti juga rumah sarapan pagi ya. Sarapan pagi itu dia tidak hanya menjual lontong, tapi dia juga menjual nasi goreng, dia juga menjual kue-kue, dia juga menjual soto. Nah, dengan membuka varian banyak produk, maka dia dapat memenuhi lebih banyak konsumen yang memiliki kebutuhan keinginan yang berbeda ya. Jadi itu untuk pemasaran yang produk beragam. Dan berikutnya yang ketiga, pemasaran sasaran ya. Penjual membedakan segmen pasar utama, menetapkan satu atau lebih segmen ini sebagai sasaran ya. Nah, ini contohnya adalah coffee shop ya. Nah, warung-warung kopi yang sedang marak di Pekanbaru ya, tumbuh di mana-mana coffee shop itu merupakan bentuk pasar sasaran. Dia hanya menyasar kepada orang yang suka minum kopi ya. Nah, bagi yang suka minum kopi maka bisa berkunjung ke. Tapi kalau Anda mau mencari makanan yang lain dan sebagainya ya mungkin ada ya. Tapi lebih diutamakan adalah yang pengen nongkrong dan minum kopi serta menghisap rokok ya. Jadi ini dikhususkan bagi orang-orang yang sedikit saja ya, yang menyukai kopi atau bisa menggunakan barang-barang mahal ya. Misalnya kendaraan mahal ya, atau produk-produk mahal. Ini segmennya adalah khusus kepada orang-orang yang memiliki karakter orang kaya ya. Tapi kalau kita tawarkan kepada orang yang itu, maka tidak akan terjadi proses penjualan. Jadi itu ya untuk 3 tahap ya. Silahkan dipilih nanti jika Anda mau berusaha atau ingin buka usaha. Anda tentukan segmen mana yang Anda pilih untuk kita tawarkan atau kita buat produknya. Berikut ini langkah-langkah segmentasi pasar. Yang pertama adalah mengidentifikasi variabel segmentasi dan segmentasi pasar. Terus mengembangkan bentuk-bentuk segmen yang menghasilkan. Ya, nanti kita akan bahas apa saja identifikasi dari variabel segmentasi pasar dan segmen pasar ya. Yang kedua adalah setelah mengembangkan dan mengidentifikasi dan menemukan, kita langsung mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen, kuat atau tidak ya, lemah atau kuat. Terus keempat, memilih segmen. Jadi jika ditemukan bahwa segmen itu yang lebih kuat, maka kita memilih. Itulah yang menjadi segmen kita. Ketiga, mengidentifikasi konsep posisi yang memungkinkan. Ya, jadi bisa menggunakan konsep posisi memungkinkan ya. Yang keenam, memilih, mengembangkan dan mengkomunikasikan konsep penetapan posisi yang dipilih. Nah, jika Anda sudah memilih segmen yang Anda tetapkan, maka ini harus dikomunikasikan melalui promosi yang menggambarkan produk tersebut ya. Jika produk itu adalah produk yang dikhususkan untuk anak muda, maka pasti promosi yang dilakukan, iklan dilakukan berkaitan dengan anak
anak muda yang menggambarkan, anak muda yang energik, kreatif, inovatif dan sebagainya ya, atau yang menyukai tantangan seperti cek iklan ya. Coba lihat iklan motor KLX atau CRF ya. Maka itu menggambarkan bahwa ini memang digunakan untuk laki-laki yang suka, anak muda khususnya laki-laki yang suka berpetualang. Setelah itu selanjutnya pola segmentasi pasar. Terdapat 3 pola segmentasi pasar, yaitu preferensi homogen. Jadi di sini menunjukkan suatu pasar di mana semua pelanggan memiliki referensi yang sama, di mana pasar tidak menunjukkan segmen alami. Ini sama yang dicontohkan tadi, yaitu pemasaran massal ya. Jadi pelanggan memiliki persepsi yang sama ya. Jadi ini termasuk yang massal. Sedangkan preferensi tersebar pada sisi lain yang sangat berbeda dari preferensi pelanggan, mungkin tersebar di seluruh ruangan, yang menunjukkan bahwa pelanggan sangat berbeda dalam preferensi mereka. Nah, ini maksudnya kepada yang khusus tadi ya, yang sudah mulai mengecil, memiliki kebutuhan yang berbeda dan tidak berpikir sama seperti yang homogen tadi. 3. Referensi terkelompok-kelompok. Pasar dapat menunjukkan kelompok-kelompok preferensi yang terpisah, disebut dengan pasar alami ya. Ini semakin kecil. Jadi ini ada perbedaan pemasaran massal dan pemasaran segmentasi. Pemasaran massal itu berdasarkan dari cara produksinya ya, jadi diproduksi secara massal. Sedangkan yang segmentasi berasal dari persaingan yang semakin gencar ya. Jadi dia tidak akan menciptakan produk yang massal ya, tapi dia akan menciptakan produk yang memiliki persaingan yang gencar. Objeknya adalah mendapatkan laba maksimum, sedangkan objek yang disegmentasi adalah memperoleh keuntungan normal melalui kegiatan-kegiatan yang memuaskan kelompok-kelompok konsumen berbeda. Jadi nomor 2 ini dia tidak mementingkan laba, tetap ya labanya normal ya, tidak terlalu tinggi, tapi yang paling dicarinya adalah kepuasan dari si pengguna, yaitu konsumen dari menikmati produk tersebut. Ketiga, konsumen diperlukan sama di seluruh wilayah geografi dengan produk promosi yang sama ya. Jadi ini massal. Sedangkan yang ketiga, konsumen yang memiliki karakter yang berbeda dilakukan berbeda dengan produk secara kombinasi yang berbeda. Nah, itu yang saya sebutkan tadi ya. Ketika Honda Beat maka promosinya berbeda. Ketika Honda Vario berbeda. Ketika Honda KLX berbeda. Tapi ketika konsumen yang massal ini ya promosinya tetap satu ya, tidak dibuat iklan-iklan yang berbeda, cukup satu tapi untuk semua seperti SCTP ya. Keempat, bersifat statis, sama dari waktu ke waktu, sedangkan yang segmen keempat bersifat dinamis karena segmen ini bermunculan dan produk-produk baru dibutuhkan untuk menjangkau segmen-segmen baru ya. Jadi di sini lebih banyak inovasi dan kreativitas, sedangkan nomor 4 stagnan ya. Seperti itu saja, tidak ada inovasi-inovasi terbaru. Terus strategi perusahaan lebih banyak defensif, bertahan dari waktu ke waktu dengan membenteng diri melalui anggaran iklan besar dan perbedaan cara kerja produksi. Sedangkan kalau di segmentasi lebih kepada adaptif responsif ya. Jadi dia cepat berubah, cepat mengadaptasi lingkungan yang berubah ya. Dasarnya adalah melakukan riset konsumen, mengembangkan kegiatan pesaing ya. Jadi ini perbedaan ya, mana yang lebih baik, ini semuanya baik ya. Tergantung dari
produk yang dipilih atau produk yang ingin dibuat. Bagi yang ingin membuat ini ya silakan, bagi yang ingin membuat ini juga silahkan ya, tidak ada yang salah ya, tidak ada yang buruk, semua baik, tinggal Anda pilih saya mau ciptakan produk yang bersegmentasi atau yang massal. Jadi ini ada prosedur segmentasi pasar. Anda harus melakukan yang pertama adalah survei ya. Survei ini bisa dilakukan melalui wawancara ya, atau melihat pandangan-pandangan terhadap motivasi konsumen, sikap dan perilakunya. Tahapannya bisa melakukan data yang dikumpulkan. Jadi kita harus mengumpulkan data, sifat dan peringkat kepentingan mereka, berapa pentingkah produk tersebut ya, terus kesadaran merek, pentingkah merek bagi mereka, terus pola penggunaan produk, apakah sekali, 2 kali, seminggu atau setahun sekali ya, terus sikap terhadap golongan produk ya, terus apakah ada pengaruh demografis, psikografi dan mediografi dari respon. Setelah mendapatkan data-data survei, tahapan berikutnya adalah tahapan analisis. Jadi membuat analisis faktor pada data untuk membuat variabel yang berkorelasi tinggi. Analisis kelompok untuk menetapkan jumlah segmen maksimum. Jadi ini tahapan analisisnya ya. Jadi Anda bisa mendapatkan data ini, setelah itu dilanjutkan dengan tahap analisis. Ketiga, tahapan pembentukan. Masing-masing kelompok sekarang dibentuk dengan persyaratan perbedaan sikap, perilaku, demografi, konsumenisasi dan media mereka. Ini yang disebut dengan variabel dari segmentasi pasar ya. Ada sikap, ada perilaku, demografi ini adalah pendapatan, usia, umur ya, psikografi ya, perilaku, nanti ada geografis ya, berdasarkan wilayahnya. Nah ini yang disebut dengan variabel dari segmentasi pasar. Pertama adalah konsumen dilihat berdasarkan dari regionalnya ya, kota atau kompleks perumahan. Ini akan berbeda ketika kompleks perumahan tipe 36 dengan tipe 50 ya, atau di daerah perkampungan dengan perkotaan. Nah, geografisnya berbeda dan produk yang ditawarkan juga akan pasti berbeda ya. Sekarang demografi variabelnya itu seperti yang saya jelaskan tadi, umur, jenis kelamin, ukuran, keluarga, gaul kehidupan keluarga, jadi ada pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras dan kebangsaan. Ini akan mempengaruhi ketika konsumen akan mengambil atau memutuskan pembelian. Sedangkan psikografi berdasarkan kritik kelas sosial, gaya hidup dan kelas sosial. Jadi semakin tinggi sosial seseorang, maka dia akan menginginkan produk yang memiliki kualitas yang tinggi. Segmentasi tingkah laku meliputi adalah pengetahuan, sikap ya pengguna, reaksi mereka terhadap suatu produk ya. Jadi ini bisa dijadikan untuk penelitian ya, riset ya, untuk melihat segmentasi pasar dari satu produk. Anda bisa gunakan variabel 4 yang ada di slide ini ya. Nah mungkin itu saja untuk segmentasi pasar ya pada pertemuan kali ini. Silahkan Anda tonton sampai selesai. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan jangan lupa berikan komentar di fasilitas yang sudah disediakan. Alhamdulillah. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.